Guys, apakah kamu pernah mendengar investor saham dunia namanya Peter Lynch? Beliau ini ya dulunya mengelola reksadana dan bisa mendapatkan keuntungan 2.800% di saham dalam waktu 13 tahun. Yuk kita bahas bagaimana strategi investasinya. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu saya lagi mendengarkan podcast bersama salah satu senior saya, Pak Donald Lantu. Beliau ini adalah dosen sekaligus investor saham. Kami membahas mengenai Peter Lynch. Kalau belum sempat dengerin podcastnya, boleh dengerin di Spotify. Namanya FinTalk, Financial Talk yang tayang setiap hari Selasa. Nah kali ini aku mau ceritain tokoh investasi dunia bernama Peter Lynch. Nama Peter Lynch itu kerap disebut sebagai salah satu investor tersukses sepanjang masa. Beliau ini dikenal sebagai manajer investasi di Magellan Fund. Manajer investasi itu adalah perusahaan yang mengelola reksadana, guys. Nah, pada saat itu Magellan Fund ini menjadi salah satu reksadana primadona. Kenapa? Ya karena kinerjanya ciamik banget. Kinerjanya itu naik 2.800% dalam waktu 13 tahun. Beberapa saham yang terkenal ala Peter Lynch itu ada Taco Bell, Dunkin Donut, dan mobil Chrysler. Pernah dengar nggak? Nah, kalau kamu penasaran dengan saham-sahamnya Peter Lynch yang sekarang ini, kamu bisa deh cek salah satu website yang menggunakan strategi investasi ala Peter Lynch. Nama websitenya peterlynchinvestor.com. Aku pribadi nih mengenal strategi-strategi investasi Peter Lynch dari 3 buku, yaitu One Up on Wall Street 1989. Beating the Street 1993 dan Learn to Earn 1995. Nah, lalu apa saja nih strategi investasi Peter Lynch? Nah, sebelum bahas di chapter 2, boleh kasih like-nya dulu dong. Thank you ya. Nah, langsung aja nih kita bahas 5 strategi investasi Peter Lynch. Yang pertama, Peter Lynch itu investasi dengan uang dingin. Jadi saat berinvestasi saham, pastikan menggunakan uang dingin. Kenapa? Karena investasi saham itu membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Beberapa sahamnya Peter Lynch itu malah mulai mengalami kenaikan setelah 3 tahun dan bahkan ada beberapa yang di atas 5 tahun. Yang kedua, kenali saham yang kamu beli. Jangan beli saham hanya karena harganya sedang naik atau lagi banyak dibahas di media. Kita sebagai investor itu harus objektif dengan mempelajari perusahaannya. Contoh, kita ingin beli saham taksi Bluebird, kode sahamnya Bird. Maka kita itu perlu tahu dari mana aja keuntungan Bluebird, bagaimana dengan penjualannya, bertumbuh nggak sih, bagaimana posisi utangnya seberapa besar, dan lain sebagainya. Menurut Screener-In, ada beberapa kriteria pemilihan saham ala Peter Lynch. Saya sebutin aja ya. Ada PEG ratio-nya kurang dari 1. Salesnya lebih besar 500, tapi menurutku perlu disesuaikan ya dengan kondisi di Indonesia. 500 kurang lah. Price to earning lebih kecil dari 40. Kalau menurutku 40 kebesaran kalau di Indonesia. Profit growth lebih dari 20. Debt to equity kurang dari 0,2. Price to cash flow lebih besar daripada 5. Teman-teman, kalau kamu masih kesulitan nih memahami istilah-istilah teknis tadi, it's okay. Aku sarankan aja dulu tonton playlist saham. Ingin mulai belajar saham, mulai aja dari sini. Dan ada video satu lagi judulnya Mahasiswa Ekonomi Nggak Bisa Baca Laporan Keuangan, 15 menit bisa baca laporan keuangan. Nah, yang ketiga strateginya adalah investasi di perusahaan yang sudah untung. Salah satu ciri perusahaan yang sehat menurut Peter Lynch adalah perusahaan yang bisa atau sudah dapat menghasilkan keuntungan. Kamu setuju nggak sih dengan Peter Lynch? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau aku nih, memiliki sudut pandang yang agak berbeda dengan Peter Lynch. Kalau aku oke loh invest di saham yang masih rugi, aku akan menganalisa kenapa kok perusahaan tersebut rugi. Apakah karena ada hal-hal yang bersifat sementara atau yang sifatnya jangka panjang? Misal nih ya, perusahaan seperti taksi, travel agent, hotel bisa jadi mengalami kerugian di saat COVID-19. Tapi selepas COVID-19, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi untung kembali. Nah itu yang saya kejar. Dan yang keempat, simpan uang di bank jika tidak ada saham yang menarik. Aku setuju banget nih dengan Peter Lynch dan aku juga melakukan hal yang sama. Bedanya, aku tidak simpan uang di rekening bank. Kenapa? Bunganya kekecilan.
Kalau deposito, dananya di lock atau dikunci. Kalau aku pribadi, aku sukanya simpan di reksadana pasar uang atau RDPO. Nah, kalau sudah ada saham yang menarik nih menurutku nih ya, baru deh kita cairin RDPO-nya buat beli saham. Dan yang kelima, abaikan saham gorengan. Aku sendiri tidak berinvestasi di saham-saham gorengan. Kenapa? Karena saham-saham gorengan tuh biasanya harganya tuh cepet naik turun. Tapi nggak ada fundamental yang kuat, nggak solid gitu. Nah, selain 5 strategi investasi tadi, Peter Lynch tuh juga mengkategorikan saham menjadi 6. Yuk kita bahas apa saja kategorinya. Per video ini dibuat, itu ada lebih dari 900 saham di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira saham mana yang menarik untuk kita invest? Nah, supaya lebih mudah, kita itu perlu mengkategorikan. Peter Lynch itu sudah mengkategorikan menjadi 6. Yang pertama ada slow growers, kedua stalwarts, dan yang ketiga fast growers, keempat cyclical, dan yang kelima asset play, serta yang terakhir yang nomor 6 turnaround. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama slow growers atau saham dengan pertumbuhan yang lambat. Slow growers ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mature, mapan. Biasanya perusahaannya tuh besar banget, rajin bagi dividen setiap tahun. Dan dividennya termasuk besar. Sayangnya pertumbuhannya, khususnya pertumbuhan penjualan, melambat. Contoh perusahaannya adalah Unilever, yang dulunya tuh perusahaan fast growth. Sekarang ini pertumbuhannya mulai melambat. Kenapa? Banyak saingan. Coba perhatiin deh angka EPS yang menurun, earning per share-nya. Tapi setiap tahun selalu ada dividen dan dividen per share-nya, DPS-nya tuh gede yang dibagikannya. Ya, saingannya seperti apa? Sekarang gini ya, dulu sabun pencuci muka yang taunya kita cuma merek Pond's, ya, dan aku pakai juga, sekarang ini sudah ada banyak pemainnya, saingannya makin banyak. Hal yang sama juga terjadi loh dengan produk-produk lainnya. Nah, menurutku nih, manajemen Unilever tuh sekarang ini sedang berusaha melakukan inovasi produk dan brandnya supaya bisa meningkatkan penjualannya lagi. Yang kedua adalah stalwarts atau saham dengan tumbuh sedang. Saham tumbuh sedang ini dengan tingkat pertumbuhan revenue sekitar 10%. Contohnya menurut saya saham Delta Mas atau PT Pura Delta Mas Lestari Tbk. Oh iya, anyway, analisisku ini di Demas ya. Itu bisa jadi sangat-sangat subjektif. Kenapa? Karena aku sudah pegang saham Demas ini sejak beberapa tahun lalu. Ya kalau kamu perhatiin, EPS-nya, earning per share-nya itu kurang lebih di range belasan hingga 20-an, ya kan? Tapi lihat dividen yield-nya, 13,5%. Sedep kan? Nah, saham Demas ini adalah saham yang aku pakai untuk mendapatkan dividen. Yang ketiga adalah fast growers, saham yang tumbuh cepat. Perusahaan dengan saham tumbuh cepat umumnya punya laba yang bertumbuh kurang lebih 15-20% per tahunnya. Salah satu saham dengan pertumbuhan cepat di Indonesia menurutku adalah saham Bank BRI atau BBRI. Coba perhatikan EPS-nya. Tahun 2023 nilai EPS-nya itu kurang lebih 2 kali lipat dari 2020 dan hampir 1,5 kali lipat dari 2021. Yang keempat adalah saham cyclical atau siklus. Perusahaan-perusahaan yang memiliki siklus tertentu. Contohnya apa? Perusahaan batubara. Ketika harga batu baranya sedang anjlok di bawah harga $100 per tonnya, banyak perusahaan batu bara yang harga sahamnya itu ikut melorot. Tapi ketika harga batu bara naik, kebanyakan harga saham batu bara juga ikut naik. Yang kelima, turnaround, fundamentalnya berbalik. Contoh, perusahaan yang turnaround adalah saham-saham di sektor pariwisata yang terdampak dengan adanya COVID-19. Ya, pada saat COVID, banyak penerbangan, layanan taksi, pariwisata, hotel terdampak negatif. Sekarang ini, perusahaan-perusahaan tersebut sudah mulai kembali lagi dan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang keenam, asset play atau permainan aset. Perusahaan yang memiliki aset besar, biasanya perusahaan-perusahaan kawasan industri nih, seperti Pura Delta Lestari, Demas, Surya Semesta Internusa, SSIA, dan kawasan industri Jababeka, Gija. Nah, coba perhatikan deh. Aset tanah yang mereka miliki. Kapan mereka belinya? Kapan mereka reevaluasi harganya? Jangan-jangan tanah yang dicatatkan adalah harga tanah pada saat beli tahun 1990-an. Ya tentu saja dong, harga tanahnya mengalami kenaikan di tahun ini, tahun 2024. Gimana guys? Menarik kan ya? Oh ya, kalau kamu ingin belajar investasi secara private dengan perencana keuangan, langsung praktek dan dapat review investasi secara berkala sebulan sekali,
maka kamu boleh join di program pendampingan finansialku. Silakan hubungi finansialku di nomor WA berikut ini atau juga link berikut ini. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham. Wujudkan masa depan.